Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semua itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa
makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu dosa yang tanpa sadar kita lakukan adalah dosa kesombongan, yang berupa merasa diri paling benar, merasa bahwa diri kita tidak berdosa. Mungkin kita menganggap bahwa, kalau saya mengartikan bahwa hanya perasaan. Kalau kita membandingkan dengan Yesus, ternyata kelihatannya sama, tapi ternyata beda antara merasa diri benar dengan sungguh-sungguh benar. Kalau kita mungkin seringkali merasa diri benar, padahal belum tentu benar. Kalau kita membandingkan antara manusia dengan Yesus, ternyata dampaknya beda. Dan ini membuktikan bahwa merasa diri benar, merasa diri tidak berdosa itu ternyata tidak tepat. Ternyata kita belum sungguh-sungguh benar. Yesus yang sungguh-sungguh tidak berdosa, sungguh-sungguh benar, Yesus semakin murah hati kepada para pendosa, itu dampaknya. Yesus dalam hidupnya sungguh-sungguh semakin murah hati kepada para pendosa. Dan ini tampak dari Injil hari ini, dikatakan, "Yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan." Yesus mau merangkul para pendosa, sedangkan manusia yang seringkali merasa diri benar, ternyata malah semakin menghakimi para pendosa. Inilah dampak yang berbeda antara merasa diri benar dengan sungguh-sungguh benar. Kalau memang kita sungguh-sungguh benar, kita tidak akan pernah menghakimi orang lain lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Kalau saya merenungkan apa yang harus saya lakukan sekarang, pertama adalah dalam hidup ini, sadarilah bahwa kita ini semuanya adalah para pendosa. Sadar dulu. Jangan merasa diri paling benar, paling suci, kemudian keluar-keluar menghakimi orang. Yang kedua adalah sesalilah dosa-dosa kita. Sadari dosa kita, sadari kesalahan kita. Yang kedua adalah sesalilah dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah sucikanlah hidup kita dengan perbuatan kasih. Ketika kita melakukan perbuatan kasih, artinya kita menyucikan diri kita sendiri sebenarnya. Dan yang keempat adalah syukurilah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.